Sidang terdakwa Irjen Teddy Minahasa di Pengadilan Negeri Jakarta Barat hari ini diwarnai dengan bersih tegang antara majelis hakim dengan kuasa hukum, Hotman Paris Hutapea. Ketegangan di ruang sidang diawali dengan keberatan Hotman yang disampaikan bukan di waktu gilirannya berbicara, kalau Anda keberatan, sampaikan nanti di keberatannya. Banyak tempatnya bukan di sini. Paham itu? Kalau enggak saya terapkan pasal KUHP, tegur Hakim Ketua John Sarman Saragih di PN Jakbar, Senin, tanggal 20 Februari tahun 2023. Hotman mula-mula menyela jaksa penuntut umum, JPU, yang sedang mengajukan pertanyaan kepada saksi bernama Janto Parluhutan Situmorang. Padahal, kali ini waktunya jaksa untuk mencecar keterangan dari saksi. Jaksa bertanya kepada Janto soal sabu yang diperolehnya dari ex-Kapolsek Kalibaru Komisaris Polisi Kasranto. Dalam sidang, Janto mengatakan, Kasranto hanya menyebut sabu itu milik Jenderal Bintang 2. Dia tidak mengetahui Jenderal Bintang 2 yang dimaksud adalah Teddy. Tim penasihat hukum terdakwa, salah satunya Hotman Paris, lantas menyatakan keberatan ketika jaksa menanyakan apakah sabu yang dimaksud berasal dari Bukit Tinggi. Akan tetapi, John Sarman meminta penasihat hukum bersabar. John mengingatkan aturan tata tertib saat persidangan berlangsung sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHP. Kalau sampai seperti ini belum ada apa-apa, angkat tangan, kayak di kampung di warung. Ini tempat terhormat dan luhur, tutur dia. Kemudian John membacakan salah satu pasal soal tata tertib sidang. Dia menyampaikan isi pasal 218 ayat 1 KUHP bahwa dalam ruang sidang, bagi siapa saja wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. Ketentuan kami kan seperti itu di sini. Biar agak panjang-panjang saya sebutkan. Saya agak geram dengan cara seperti ini, kata dia. Hari ini mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa yang terlibat dalam sindikat penjualan sabu jadi kalau keberatan yang mulia, agenda sidang adalah mendengarkan keterangan ini masih saksi. Giliran penuntut umum, udah. Sabar ada mengarahkan yang mulia, ya. Ada arah yang dituju dari penuntut umum. Dengar dulu gilirannya, ya. Paham? Tunggu giliran. Kalau Anda keberatan, sampaikan nanti di keberatannya. Banyak tempatnya, bukan di sini. Paham itu? Kalau enggak saya terapkan pasal KUHP kita ini yang tidak tertib, saya suruh keluar, saya ingatkan. Saya ingatkan sekali lagi. Pengadilan ini adalah pengadilan yang luhur. Itu ini. Paham kan? Sedikit silap jokes itu, tunggu giliran. Ya. Saya luas-luasnya kita akan beri, ya. Saya akan beri sebentar dulu. Kita semua bertanggung jawab terhadap hukum, paham? Terhadap manusia kita ini semua, terhadap yang kuasa, itu yang tertulis di KUHP kita itu. Ini belum apa-apa. Giliran keberatan itu banyak tempatnya bagi saudara. Bukan waktu mereka menyampaikan langsung keberatan. Kapan sidangnya jelas? Waktu dia mengajukan keberatan, ajukan keberatan. Waktu pemeriksaan terdakwa silakan ajukan keberatannya itu. Waktu pledoi nota pembelaan silakan. Waktu duplik pun ada. Bukan di sembarang waktu langsung keberatan. Dicatat itu. Itu yang di sini. Saya berusaha untuk berpegang teguh di KUHP. Kalau sampai seperti ini belum apa-apa. Kayak di kampung, di warung. Ini tempat terhormat dan luhur. Kalau kita bukan menghargai tertibnya persidangan, siapa lagi? Sekali lagi saya ingatkan, membuat gaduh, saya akan suruh keluar siapapun di dalam persidangan ini.
tanpa kecuali. Nah, itu. Saya ingatkan dulu, di pasal 218 ayat 1 disebut, mungkin lupa saudara-saudara, dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. Nah, itu. Di penjelasannya, tugas pengadilan adalah luhur, bertanggung jawab terhadap hukum, manusia kita ini semua, dan Tuhan yang Maha Esa. Itu. Saya enggak tahu. Ya, tunggu giliran. Saya luas-luasnya saya akan beri. Selesai mereka, udah catat. Ketentuan kita kan seperti itu di sini. Biar agak panjang saya sebutkan ini. Saya agak geram dengan cara seperti itu. Keterangan saksi sebagai alat bukti adalah yang disampaikan di persidangan. Kalau ada perbedaan di antara saudara-saudara berdua, kejaksaan penasihat hukum, baik dalam berita acara didengar, catat, ajukan keberatan. Kita catat berita acara. Tugas kita menyimpulkan, sampaikan ketika kita menyampaikan kesimpulan. Itu. Makanya dipahami sungguh-sungguh kuhapnya. Baik, selanjutnya giliran masih penuntut umum. Mohon petunjuk majelis. Mohon petunjuk dari majelis. Apa itu? Tadi majelis tegur langsung JPU. Cuma kalau kebetulan majelis tidak tegur, karena tadi kan karena penanya terakhir mengulang-ulang pertanyaan yang sama. Pertanyaan kami, selanjutnya kalau majelis kebetulan tidak tegur, bukankah pengacara berhak keberatan ke majelis kalau JPU mengulang-ulang pertanyaan yang sama? Itu mohon petunjuk. Bolehkah kami langsung? Tentu dengan sopan tentu. Mohon izin majelis, mohon petunjuk dari Bapak. Baca kuhapnya. Bahwa pertanyaan itu disampaikan melalui perantaraan ketua majelis. Kalau majelis menyatakan itu sudah bisa tidak diajukan, tentu itu kewenangan ketua majelis, bukan kewenangan ketua belah pihak menyanggah-nyanggah itu. Ya, beri kalau kami keberatan nanti melalui majelis boleh ya? Melalui majelis. Terima kasih. Baik, sampaikan melalui majelis. Terima kasih. Silakan penuntut umum. Terima kasih Yang Mulia, Yang Bijaksana. Artinya kami di sini bukan mengulang Yang Mulia. Artinya kami mau membuktikan dakwaan yang kami sampaikan. Habis itu nanti. Saudara Janto, saudara kan seorang anggota polisi. Ya. Ada tadi istilah yang sudah kita dengar di sini, cari lawan. Ya. Kalau istilah cari lawan itu sudah pasti cari pembeli ya? Ya. Bukan cari pelaku tindak pidana narkotika. Bukan. Pasti cari pembeli. Beli. Terus kedua, saudara bekerja sebagai polisi sudah 24 tahun. Ya. Pernah jadi penyidik? Saya penyidik mulai Penyidik. terus. Udah pernah menyidik kasus narkotika? Sudah. Sudah pernah. Kira-kira kalau saudara sudah pernah menyidik narkotika, tentunya udah banyak orang yang masuk di penjara yang saudara sidik. Ya. Apakah perbuatan saudara ini, ketika saudara sebagai penyidik dan saudara juga penjual, apakah ini dianggap salah juga atau memang ini sudah pekerjaan saudara menangkap orang dan menjual narkotika juga? Mohon maaf majelis keberatan. Itu pendapat. Bukan masalah pendapat. Ini kan dia 24 sebentar. tahun sebagai anggota polisi. Supaya kita tahu dulu. Iya. Di sini forumnya kalau mau etika polisi. Oke. Nanti, ya. Pengetahuan kamu ketika kau jual itu narkotika kepada masyarakat. Saya tidak menjual ke masyarakat, Pak. Ke siapa yang kau cari jual? lawan doang. Jadi maksudnya, jadi kalau menjual saya kan cuma cari lawan pertamanya, Pak. Ya. Itu aja, Pak. Kalau secara menjual langsung begitu, Bukan. bukan, Pak.
Tapi kamu tahu itu adalah pekerjaan yang salah ya? Ya tahu, saya tahu salah. Oke. Saya tahu. Terus selanjutnya di BAP saudara Kapolsek tadi mengatakan ini punya Jenderal Bintang 2. Benar demikian ya? Jadi ya. Benar. Di pikiran saudara, Jenderal Bintang 2 itu sudah ada namanya? Nggak ada yang mulia, nggak tahu. Selama saudara bertugas 24 tahun, apakah kebiasaan itu Jenderal begitu? Nggak ada. Nggak. Apakah itu hanya kata-kata daripada Kapolsek saja bahwa itu barang Jenderal menurut saudara? Jadi waktu itu ya saya tidak tahu itu Jenderal Bintang 2 siapa, karena Jenderal Bintang 2 itu banyak di Indonesia, Pak. Itu nggak tahu saya. Dia tidak menyebut nama mana. Tapi saudara percaya. Mungkin saudara mengira Bintang 2 kira-kira nggak tahu sama sekali. Nggak tahu sama sekali, Pak. Nggak tahu sama Nggak tahu sekali. sama sekali saya. Oke, saudara tadi mengatakan ketika Kapolsek memforward rekening. Iya. Masih ingat rekening itu? Saya tadi sudah jawab, saya tidak ingat sama Nggak sekali. ingat. Terus tadi ada lagi namanya rekening Luffy. Iya. Siapa yang memberikan rekening Luffy itu ke saudara sehingga saudara... Saya yang mencari karena teman saya si Lutfi. Jadi si Lutfi yang saya suruh mentransfer yang sesuai dikasih ke Kapolsek ke saya, Pak. Jadi si Lutfi itu teman saya karena saya tidak punya rekening, Pak. Si Luffy itu masyarakat kan juga atau polisi? Masyarakat. Masyarakat. Teman. Oke, pertanyaan ke sebelahnya. Saudara, pekerjaan saudara, seharian saudara itu di pelabuhan? Nelayan, Pak. Nelayan. Iya. Jadi berarti saudara sering juga menggunakan narkotika ya? Siap, Pak. Untuk tujuannya apa? Untuk kadang-kadang saya karena bekerja di malam hari, Supaya, mungkin ada buat oke. tidak mengantuk yang. Kan dari keterangan saudara tadi begitu akrab dengan saudara polisi itu. Keakraban itu bagaimana? Apa karena sudah sering transaksi? Bukan, karena mungkin saya sering berbagi informasi kepada beliau. Informasi, berarti saudara juga informan daripada polisi ya? Iya, Kira-kira boleh disebutkan kira-kira siapa yang sudah ditangkap karena saudara informan? belum yang mulia karena. Belum ada. Iya, karena Juga iya. saudara mengaku di sini saudara informan. Iya, karena Informan. saya juga kan ada kesibukan juga, dia kadang-kadang kalau memang dia bilang Pak Janto, memang kalau ada informasi kasih tahu ke saya, dia bilang gitu. Berarti informan dalam rangka pembeli bukan rangka pelaku. Ya, emang? Saudara bilang sebagai informan, benar kan? Iya, iya. Nah, informan ini Oh, informan pelaku ya, mulia. sebagai pelaku, informan untuk pelaku-pelaku kejahatan atau informan untuk siapa yang membutuhkan narkotika? Enggak. Informan yang mana? Ya informan yang pelaku-pelaku aja. Pelaku. Iya. Pelaku contoh yang sudah jadi berkas perkara ada? Belum ya, mulia. Belum ada. Karena saya juga mengenal beliau belum lama juga. Nah, tapi yang sudah kau jualin ada? Pernah dapat 1 ons. Sudah berapa kali? 1 kali. Baru 1 kali. Iya. Benar demikian? Benar. Yo, dilanjutkan teman saya.